semua, di sini saya akan menyajikan sebuah video edukasi salah satu program dari KKN Undip Tim 2 yang disusun oleh Nia Apriliani. Tahukah kamu, manusia mempunyai sistem pertahanan tubuh dari penyakit? Ya, benar, itu adalah sebuah sistem kekebalan tubuh atau biasa kita sebut dengan imunitas tubuh. Lalu, apa saja sih fungsi dari sistem imunitas? Yang pertama, sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, sebagai penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan. Yang terakhir adalah sebagai penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Jika seseorang memiliki kekebalan tubuh yang baik, maka akan terhindar dari penyakit. Sedangkan seseorang yang kekebalan tubuhnya lemah, maka akan mudah terserang penyakit. Dengan meningkatkan imunitas tubuh menjadi salah satu upaya melawan virus corona. Pada masa pandemi COVID-19 atau corona ini, kita diharuskan meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan virus penyebab penyakit. Lalu, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Yuk, yang pertama, dengan mengonsumsi makanan bergizi sesuai dengan konsep isi piringku, di mana menekankan pada jumlah atau banyaknya porsi makanan yang ideal, di mana untuk makanan pokok terdiri 1/3 porsi yang berisikan karbohidrat, di mana karbohidrat dapat dijumpai pada kentang, nasi, umbi-umbian dan jagung. Kemudian ada lauk pauk yang terdiri dari 1/6 piring, yaitu berisikan protein hewani dan nabati, bisa didapatkan dari daging, ikan, telur, atau tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian ada sayuran yang terdiri dari 1/3 porsi, yaitu sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian ada buah-buahan terdiri dari gizi, mikro, dan vitamin mineral. Nah, kecukupan gizi, terutama vitamin dan mineral, sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh supaya lebih optimal, karena sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat dibentuk atau disintesa oleh tubuh. Maka dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral dapat menjaga keseimbangan tubuh. Yaitu apa saja sih vitamin yang sangat berperan dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh? Yaitu ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian mineralnya terdiri dari zinc, selenium, dan zat besi. Vitamin A. Vitamin A sendiri itu sangat berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Kemudian dapat memberi perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan agar tetap sehat. Nah, untuk mendapatkan vitamin E sendiri bisa didapatkan melalui wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, bayam, dan makan makanan yang mengandung vitamin A yang lain seperti susu dan sereal. Vitamin C. Vitamin C sendiri melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh, di mana vitamin C sendiri bisa didapatkan dari buah-buahan seperti pepaya, jeruk, stroberi, tomat, kiwi, dan jambu biji. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan konsumsi vitamin E bisa didapatkan dari
sayuran hijau, kemudian ada minyak sayur kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kemudian mineral yang terdiri dari zinc. Zinc sendiri itu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana agar tubuh bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Zinc sendiri bisa diperoleh dari daging tanpa lemak, ayam, makanan laut atau kerang, hati ayam, telur, keju, dan kacang-kacangan. Kemudian kemudian ada mineral, yaitu zat besi, di mana zat besi ini bisa didapatkan dari daging ayam, dan kacang-kacangan. Jika merasa dibutuhkan, bisa mengonsumsi suplemen tambahan. Kemudian jangan lupa konsumsi atau minum air putih dengan cukup, yaitu 8 gelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu mengurangi konsumsi garam dan gula, di mana jika mengonsumsi gula berlebih dapat melemahkan kemampuan sel darah putih, di mana sel darah putih sangat berpengaruh dalam imunitas karena sel darah putih memiliki kemampuan fagosit atau memakan bakteri hidup yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian menghindari atau mengurangi makanan junk food. Kemudian ada memasak makanan dengan matang. Kemudian ada mencuci makanan sebelum dikonsumsi atau sebelum diolah. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan cara melakukan latihan aerobik atau endurance selama 20 menit dengan durasi 20 menit dengan frekuensi 2-3 kali dalam seminggu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan kesehatan, kebugaran, dan rekreasi berdasarkan CDC. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu harus menyeimbangkan dengan porsi tidur. Nah, berikut akan ditampilkan jumlah jam tidur sesuai rekomendasi dan sesuai usia. Untuk bayi yang baru lahir dengan usia 0-3 bulan direkomendasikan untuk tidur 14-17 jam. Untuk bayi dengan usia 4-11 bulan durasinya itu 12-15 jam. Balita dengan usia 1-2 tahun dengan durasi 11-14 jam. Kemudian TK dengan usia 3-5 tahun dengan durasi 10-13 jam. Kemudian ada usia sekolah dengan rentang usia 6-13 tahun dengan durasi 9-11 jam. Kemudian ada remaja dengan usia 14-17 tahun dengan durasi 8-10 jam. Kemudian ada dewasa muda yaitu dengan durasi 7-9 jam. Lalu mengelola stres. Nah, stres ini menjadi salah satu upaya peningkatan sistem kekebalan tubuh, di mana stres dapat berpengaruh dalam peningkatan imunitas tubuh. Apabila seseorang stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon untuk meredakan stres. Namun, kondisi tersebut berefek atau berakibat kepada penurunnya kekebalan tubuh. Oleh sebab itu, dihimbau masyarakat untuk tidak mudah stres dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengelola stres. Yang pertama itu meningkatkan ibadah sesuai agama masing-masing, bisa dengan sholat, berzikir, atau berdoa. Kemudian dapat melakukan hobi sesuai keinginan, bisa mendengarkan musik, bisa membaca, dan kemudian bisa melakukan meditasi melalui yoga. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tak lupa, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat.